Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salma Herunisa dengan NIM 12240-246. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari UTS mata kuliah Etika Dakwah. Soal yang pertama, jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Nah, teman-teman, kalau sebelum mengetahui pengertian dari etika dakwah, kita harus tahu dulu etika itu apa, dakwah itu apa. Nah, untuk etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Yang pertama ada kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap cara berpikir. Nah, dalam bentuk jamannya itu disebut adat kebiasaan. Sementara kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil. Nah, istilah itu berarti mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Nah, baru kan udah tahu nih pengertian dari etika itu apa, dakwah itu apa. Nah, kita sambungkan. Etika dakwah adalah menurut bahasa yaitu tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Nah, sementara menurut istilah yaitu manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup etika dakwah. Ruang lingkup etika dakwah ini yang pertama ada kerangka analisis objek pandangan nilai. Itu ada 2 poin. Yang pertama tergantung pada objek nilai. Tergantung pada objek nilai itu apa sih? Terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lainnya. Jadi murni gini, kalau objektif itu murni, alamiah, bersifat objektif. Nah, yang kedua itu tergantung pada subjek penilaian, bersifat subjektif. Cara pandang terhadap sesuatu barang atau perbuatan bisa berbeda. Misalnya, cara pandang agamawan berbeda dengan sekularis. Nah, yang kedua ada kerangka analisis aktivitas menilai. Apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Yang ketiga itu ada kerangka analisis perbuatan dakwah, menyangkut aspek zahir dan batin. Nah, selanjutnya yang nomor 2, jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan ayat Al-Qur'annya. Yang pertama yaitu landasan teologis. Landasan teologis itu bersumber langsung dari ajaran agama Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis. Nilai-nilai etika dalam dakwah seperti kejujuran, kesabaran, hikmah, dan keteladanan didapat dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Qur'annya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis itu memberikan kerangka berpikir secara sistematis mengenai kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Etika dakwah dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan universal dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 3 landasan, yang ketiga itu landasan historis. Landasan historis ini sejarah Islam memberikan banyak contoh tentang bagaimana para sahabat dan ulama terdahulu menjalankan dakwah. Nah, dari sejarah ini kita dapat belajar tentang metode dakwah yang efektif, tantangan yang dihadapi mereka pada zaman dahulu, serta nilai-nilai yang perlu kita teladani. Keempat yaitu landasan sosiologis. Sosiologi memberikan pemahaman tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan dinamika masyarakat. Etika dakwah harus memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat yang dituju agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Nomor 3, jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Nah, di sini pendekatan etika dakwah ini pendekatan melalui etis. Dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Selanjutnya yaitu konsep teoretik nilai etis dakwah. Yang pertama, nilai etik dakwah menurut Al-Qur'an dan hadis. Berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang teruji. Yang kedua, nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah, yaitu mencontoh cara dakwah Rasul, seperti ketika ada suatu permasalahan, bagaimana Rasulullah menghadapinya seperti apa, bagaimana perbedaan pendapat dan sebagainya gitu. Cara penyelesaiannya itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, nilai etik dakwah menurut para ulama. Yang pertama ada menurut ulama Yusuf Qaradawi. Yang poin pertama yaitu melihat kepentingan dan kebutuhan ya. Misalnya itu menolak kemudaratan, mana sih yang sekiranya bakal menolak kemudaratan gitu. Yang kedua, memilih dampak atau bahaya yang lebih ringan gitu. Dan terus yang kedua itu ada menurut ulama Ibnu Miskawai. Menurut beliau, keadaan jiwa yang melakukan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Sikap mental tersebut terbagi menjadi 2, yaitu yang berasal dari watak dan kebiasaan serta latihan-latihan. Nomor 4, jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, uruf dan jenis-jenis uruf, sertakan ayat Al-Qur'annya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang norma. Norma itu apa sih? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk jenis-jenis norma itu, yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Nah, norma agama ini bersifat mutlak dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Nah, jika pelanggaran terhadap norma agama, biasanya itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing agama. Selanjutnya nomor 2 ada norma hukum. Norma hukum itu norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Dan yang ketiga itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Yang keempat itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat.
Nah, norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu tentang urf. Urf itu berasal dari kata arafa yang mempunyai derifikasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Nah, urf ini merupakan menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi poin utamanya adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus di masyarakat baik itu perbuatan maupun ucapan begitu. Nah, selanjutnya dasar penggunaan urf itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Nah, macam-macam urf. Urf itu dari yang pertama itu ada dari segi objeknya. Dari segi objeknya itu ada urf lafdi. Urf lafdi itu adalah suatu kebiasaan yang sering diucapkan di masyarakat, jadi udah lumrah gitu. Misalnya perkataan daging itu berlaku untuk semua daging sapi, daging ayam itu disebutnya daging. Tapi kalau mau beli ikan pasti nggak mungkin dong disebut ikan gitu. Terus ada urf amali. Urf amali ini urf ya kebiasaan yang kebiasaan perbuatan yang sering dilakukan terus-menerus gitu. Begitu. Nah, dari segi cakupannya yang pertama ada urf am, urf khaus. Terus dari segi kebahasannya ada urf sahih dan urf fasid gitu. Nah, lalu yang nomor kelima, bagaimana akhlak dai dalam Al-Qur'an? Sebutkan 5 saja, jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Nah, untuk dai itu harus memiliki akhlak yang berdasarkan Al-Qur'an. Yang pertama itu perkataannya sesuai dengan tindakannya, terus bersikap lemah lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad yang kuat, tawakal, rendah hati. Nah, untuk penampilan dai itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penampilan dari luar, dan terus yang kedua ada penampilan dari dalam. Nah, penampilan dari luar itu berupa fisik, meliputi kayak pakaiannya, karakteristik fisiknya, seperti ketampanan, kecantikan, dan sebagainya gitu. Jadi harus rapi ya, sopan gitu. Nah, terus yang kedua penampilan dalam kepribadiannya. Nah, sifat ini yang dimiliki seseorang itu agar berkembang apabila saat tersebut berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, kalau penampilan dalam tuh kepribadiannya, seorang dai itu juga harus memiliki kepribadian yang baik gitu. Karena kalau udah punya kepribadian yang baik itu akan menentukan keberhasilan dakwah. Kepribadian ideal seorang dai itu terbiasa ramah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, mampu mengendalikan emosi. Nah, yang paling penting adalah mengendalikan emosi. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan emosi, bakal fatal. Fatalnya itu karena apa? Masa seorang ustadz marah-marah di tengah panggung misalnya, masa kayak pokoknya harus bisa menahan hawa nafsu marah, itu yang paling penting, marah.